Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap, walaupun kita sedang dilanda pandemi COVID-19, kita dapat tetap semangat dalam menjalani kegiatan kita sehari-hari. Nah, sebelum lanjut nih, bagaimana kalau kita perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Nevinya Artaru Jianis Tepu. Saya bersekolah di SMA Negeri 4 Medan dan sekarang sedang duduk di bangku kelas 11 SMA. Seperti yang telah kita ketahui, pandemi COVID-19 memaksa kita untuk melakukan segala sesuatunya dari rumah saja. Bahkan, sekolah juga dilakukan dari rumah dengan metode PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Karena hal itulah, siswa-siswi pelajar memiliki banyak waktu luang di rumah di masa pandemi COVID-19 ini. Namun, walaupun begitu, siswa-siswi pelajar harus tetap semangat belajar walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Apakah masih semangat belajar atau sudah mulai dilanda rasa malas? Nah, kadangkala tentu saja rasa malas pasti pernah melanda diri kita. Apalagi dalam hal belajar, bukan hanya malas, kita juga pasti pernah merasa jenuh. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Mendengar musik sambil belajar. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, nada, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Dalam kehidupan sehari-hari, musik adalah media yang berfungsi untuk mengungkapkan perasaan dan emosi dan juga ide-ide melalui lagu atau irama musik. Itulah mengapa terdapat berbagai macam suasana dalam musik. Ada musik yang memiliki suasana ceria, hangat, menyayat, dan lain sebagainya. Lalu, apa hubungannya mendengar musik dengan belajar? Nah, mendengarkan musik berarti mendengarkan irama, alunan, dan nada-nada yang dikeluarkan, baik itu dari alat musik maupun dari suara seperti penyanyi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Nah, belajar ini merupakan suatu kewajiban kita sebagai pelajar. Tetapi, sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang membosankan. Dan sebagian orang akan berpikiran negatif ketika mendengar kata belajar. Pikiran negatif ini akan berubah menjadi positif bila belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, musik dapat merubah pikiran orang yang beranggapan bahwa belajar adalah sesuatu yang membosankan. Dengan mendengarkan musik, belajar akan lebih menyenangkan dan tidak lagi membosankan. Musik juga akan memberikan suasana hati yang santai dan rileks pada pendengarnya. Dengan demikian, informasi yang masuk mendapat akses lebih dan tentu saja mempermudah kita untuk mengingat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Schuster dan Gritton, belajar lebih mudah dan cepat jika pelajar berada dalam kondisi santai dan reseptif. Detak jantung orang dalam keadaan seperti ini adalah 60-80 kali per menit. Selain dapat mempermudah mengingat pelajaran, musik juga bermanfaat untuk membuat pendengarnya merasa santai. Dengan begitu, mendengarkan musik saat belajar dinilai dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar. Menurut Bapak Gunawan, pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh musik pada diri kita yaitu yang pertama, musik dapat meningkatkan energi otot dan sel tubuh kita. Yang kedua, musik mempengaruhi detak jantung kita. Yang ketiga, musik mengurangi stres dan rasa sakit. Yang keempat, musik meningkatkan metabolisme tubuh dan kecepatan penyembuhan dan pemulihan pasien operasi. Yang kelima, musik mengurangi rasa lelah dan mengantuk. Yang keenam, musik membantu meningkatkan kondisi emosi ke arah yang lebih baik. Dan yang ketujuh, musik merangsang kreativitas, kepekaan, dan kemampuan kita dalam berpikir. Dengan mendengarkan musik, kondisi emosi kita akan meningkat ke arah yang lebih baik, sehingga kita dapat menghilangkan bad mood dengan mendengarkan musik. Jika mood sedang tidak baik, sehingga tidak ada semangat untuk belajar, mendengarkan musik sebelum belajar akan menghilangkan perasaan bad mood, sehingga semangat untuk belajar akan muncul kembali. Dengan adanya musik, detak jantung kita juga akan terkontrol sesuai dengan musik yang dimainkan.
Nah, contohnya itu, jika kita mendengarkan musik yang temponya rendah, maka detak jantung kita pun akan lambat. Sedangkan, jika kita dan juga merasa santai. Dan sebaliknya, jika kita memainkan musik dengan tempo yang cepat, maka detak jantung kita juga akan meningkat, sehingga kita merasa bersemangat. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan musik secara tepat sesuai dengan keadaan yang kita inginkan. Lalu, jenis musik seperti apa yang baik digunakan untuk membantu proses pembelajaran? Nah, musik yang baik digunakan dalam proses pembelajaran adalah musik Baroque. Baroque merupakan suatu zaman sekitar tahun 1600 sampai 1750. Johann Sebastian Bach merupakan musisi dari zaman yang paling hebat saat itu. Musik yang diciptakan Bach dapat membawa ke kondisi beta maupun alfa. Nah, menurut Bapak Gunawan, quick Baroque antara 100 sampai 140 beat per menit dan slow Baroque antara 55 sampai 70 beat per menit baik digunakan untuk tujuan pembelajaran. Dengan begitu, quick Baroque dapat digunakan ketika membutuhkan suasana yang semangat, sedangkan slow Baroque dapat digunakan untuk suasana yang santai. Selain musik Baroque, musik karya Mozart pun dapat digunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran. Nah, para peneliti menemukan bahwa siswa yang mendengarkan musik Mozart tampak lebih mudah menyimpan informasi dan memperoleh nilai tes lebih tinggi. Nah, menurut Bapak Gunawan, untuk membantu proses pembelajaran tidak harus selalu dengan musik klasik. Nah, meskipun itu, musik lain pun dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Hanya saja pada tahap awal, lebih baik untuk menggunakan musik klasik. Selain menggunakan musik klasik, musik rekaman juga dapat digunakan untuk membangun suasana dan suasana hati untuk pelajaran tertentu. Musik ini dapat berupa efek suara, suara alam, atau musik kontemporer yang dapat membangun kondisi emosional tertentu. Nah, contohnya, ketika siswa akan memainkan drama dengan latar tempat pasar, maka putarlah rekaman yang menggambarkan suasana pasar, seperti orang yang sedang menawarkan dagangannya. Bila ingin memasukkan informasi ke dalam otak, jangan menggunakan musik yang berlirik. Mengapa? Hal ini dikarenakan musik yang berlirik akan mempengaruhi otak dalam memasukkan informasi. Informasi yang sedang dipelajari akan berbaur dengan lirik lagu. Menggunakan musik instrumental yang berasal dari lagu yang berlirik juga tidak diperbolehkan ketika sedang memasukkan informasi ke dalam otak. Hal ini dikarenakan pikiran akan ikut menyanyikan lirik lagu tersebut, apalagi jika lagu tersebut sudah dihafal liriknya oleh pendengarnya. Nah, ada banyak cara yang dapat digunakan untuk memanfaatkan musik dalam membantu proses pembelajaran. Menurut Bapak Gunawan, ada 13 cara menggunakan musik untuk membantu proses pembelajaran. Yang pertama, musik sebagai pembukaan. Musik dapat digunakan untuk membangun semangat pada awal pembelajaran. Nah, dengan membangun semangat pada awal pembelajaran dapat membuat murid termotivasi dalam belajar. Musik juga akan membangun suasana kelas yang menyenangkan ketika diputar di awal pelajaran. Yang kedua, musik sebagai pembatas waktu. Musik sebagai pembatas waktu dapat digunakan ketika pengajar memberi perintah mengerjakan soal. Selama musik diputar itulah waktu untuk murid mengerjakan suatu soal. Musik sebagai pembatas waktu juga dapat digunakan untuk mengajar sebagai waktu untuk murid berpindah tempat ketika akan bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, musik untuk memperbaiki dan meningkatkan mood. Ketika terjadi keributan dalam kelas, lalu pengajar ingin membuat suasana kelas kembali kondusif, musik dapat digunakan untuk memperbaiki mood. Ketika musik mulai diputar, diharapkan murid kembali fokus pada materi pelajaran. Yang keempat, musik untuk membangkitkan semangat dan energi. Musik dapat membangkitkan semangat belajar ketika murid sudah mulai lelah menerima materi pelajaran. Ketika musik yang ceria dinyalakan, murid akan kembali bersemangat untuk menerima materi pelajaran. Yang kelima, musik untuk relaksasi. Ketika murid akan diberi tugas, musik dapat digunakan sebagai relaksasi. Musik untuk relaksasi sebaiknya menggunakan musik yang temponya lambat. Yang keenam, musik untuk membantu dan mengarahkan visualisasi. Untuk memudahkan visualisasi dalam pembelajaran, musik dapat juga digunakan. Yang ketujuh, musik untuk membantu diskusi. Musik baik dinyalakan saat murid diberi tugas untuk berdiskusi.
Musik dapat membuat murid yang pemalu menjadi percaya diri sehingga mereka dapat ikut ambil bagian dalam diskusi. Yang kedelapan, musik untuk memperkuat tema. Saat sedang mengajarkan suatu tema di kelas, musik yang sesuai dengan tema tersebut baik dinyalakan di dalam kelas. Musik yang berasal dari tema film adalah yang paling mudah untuk digunakan. Yang kesembilan, musik untuk konser aktif. Bapak Gunawan mengatakan bahwa dalam teknik ini guru membacakan informasi kepada murid dengan cara yang dramatis dan penuh emosi sambil memainkan musik yang aktif. Nah, saat memberikan materi tersebut, guru mengikuti irama musik cepat atau lambat, keras atau lembut, nada tinggi atau rendah. Yang ke-10, musik untuk konser pasif. Konser pasif berbeda dengan konser aktif. Pada konser pasif, murid diminta untuk fokus dengan musik yang dimainkan, bukan dengan informasi yang dibacakan oleh guru. Sebelum guru membacakan informasi, murid harus berada dalam kondisi rileks namun waspada. Yang 11, musik untuk konser kombinasi. Musik untuk konser kombinasi digunakan saat proses pembelajaran kolaborasi. Konser kombinasi merupakan suatu teknik baru dalam pembelajaran. Yang ke-12, musik menemani kegiatan fisik untuk membantu sinkronisasi otak. Musik dapat digunakan sebagai brain gym. Musik sebagai brain gym dapat digunakan ketika guru selesai mengajar. Sebagai contoh, musik dapat dinyalakan ketika guru memberi perintah pada murid untuk permainan tangan sederhana yang melatih konsentrasi. Dan yang ke-13, musik untuk penutup. Musik untuk penutup digunakan ketika proses pembelajaran telah benar-benar selesai. Musik yang dapat dinyalakan adalah musik yang dengan tempo cepat dan semangat. Hal ini akan menghilangkan kejenuhan pada murid ketika keluar kelas, sehingga mereka merasa kembali fresh setelah proses pembelajaran berlangsung. Sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa musik dinilai baik untuk membantu proses pembelajaran karena musik dapat mempengaruhi diri kita seperti meningkatkan energi otot dan sel tubuh, mempengaruhi detak jantung, meningkatkan metabolisme tubuh dan kecepatan penyembuhan dan pemulihan pasien operasi, mengurangi stres, rasa sakit, rasa lelah dan mengantuk, meningkatkan kondisi emosi karena lebih baik, dan merangsang kreativitas, kepekaan, dan kemampuan berpikir. Adapun musik yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar adalah musik klasik seperti musik Bruch dan musik karya Mozart. Rekaman musik pun dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Namun, musik yang berlirik tidak disarankan ketika ingin memasukkan informasi ke dalam otak. Ada 13 cara yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran dengan menggunakan media musik, yaitu musik sebagai pembukaan dan pembatas waktu, musik untuk meningkatkan mood dan membangkitkan semangat dan energi, musik untuk relaksasi serta membantu dan mengarahkan visualisasi, musik untuk membantu diskusi, memperkuat tema, musik untuk konser aktif, konser pasif, konser kombinasi, untuk menemani kegiatan fisik untuk membantu sinkronisasi otak, dan musik sebagai penutup. Sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat.